Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana atas karunia dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok 12. Saya Nyimas Dina Mursyidah dengan NIM 12120900128, dan rekan saya Rizka Febriani dengan NIM 12120900142. Yang mana kami akan mempresentasikan materi mengenai civil society atau masyarakat madani. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak videonya. Pengertian dan sejarah perkembangan masyarakat madani. Wacana civil society merupakan produk sejarah dan lahir di masyarakat barat modern. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern. Civil society atau yang lebih dikenal dengan masyarakat madani merupakan sebuah konsep filsafat yang berkenaan dengan sistem kenegaraan. Pada abad ke-20, istilah civil society atau masyarakat madani secara konseptual dikembangkan dari pengalaman era pencerahan Eropa Barat pada abad ke-1, yaitu pada masa munculnya kembali Eropa Timur pada dasawarsa 1980-an sebagai jawaban terhadap negara dengan sistem partai sosialis atau tunggal yang otoriter yang kemudian dapat dijatuhkan. Civil society merupakan masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim untuk menyikapi masyarakat yang sudah memiliki peradaban maju. Istilah madani sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan istilah tamadun atau peradaban. Prinsip konsep masyarakat madani atau civil society adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan keakraban. Selanjutnya yaitu karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara kritis, dan berpartisi aktif serta egaliter. Pada dasarnya, masyarakat madani berkaitan dengan peradaban universal. Penyebutan karakteristik civil society sendiri dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana civil society diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakan civil society. Persyaratan ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya atau hanya memilih salah satunya, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi civil society. Karakteristik tersebut diantaranya yaitu yang pertama, free public sphere, adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua yaitu demokratis, yakni salah satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society, di mana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu toleran, yang merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati. Dan yang keempat yaitu pluralisme, yang merupakan persyaratan penegakan civil society, maka pluralisme harus dipahami. Dan yang terakhir yaitu keadaan sosial
atau social justice, di mana keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, selanjutnya yakni pilar penegak masyarakat madani. Yang dimaksud dengan pilar penegak civil society atau masyarakat madani merupakan intuisi-intuisi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritis kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat mutlak bagi terwujudnya kekuatan civil society. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Rizka. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya. Poin selanjutnya yaitu pilar-pilar penegak masyarakat madani. Yang pertama ada LSM, singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, LSM ini adalah institusi sosial yang dibentuk swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua yaitu ada PERS. PERS ini merupakan institusi yang penting dalam penegakan civil society karena memungkinkannya dapat mengkritis dan menjadi bagian sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Yang ketiga ada supremasi hukum. Nah, setiap warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, kita harus tunduk kepada aturan hukum. Yang selanjutnya yaitu ada perguruan tinggi. Sebagai bagian dari pilar penegak civil society, maka perguruan tinggi ini memiliki tugas utama yaitu mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Yaitu partai politik. Nah, partai politik ini merupakan wahana bagian warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya, sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara. Yang selanjutnya yaitu masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani atau civil society ini merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep civil society ini menjadi alternatif pemecahan dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti terwujud. Nah, kekuatan masyarakat sipil yang pada akhirnya nanti terwujud itu kekuatan masyarakat sipil yang akan mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. Perkembangan civil society di Indonesia ini diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM untuk mengemukakan pendapat di muka umum, kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non-pemerintahan yang mempunyai kekuatan dan bagian dari social control. Secara historis, masyarakat madani atau civil society ini di Indonesia telah muncul ketika transformasi akibat modernisasi terjadi yang menghasilkan pembentukan masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Poin selanjutnya yaitu strategi-strategi dalam memberdayakan society di Indonesia. Yang pertama, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Nah, strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Seperti penganut demokrasi liberal, hanya akan menimbulkan politik karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi politik demokrasi, yang mana strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu tahap pembangunan ekonomi. Yang ketiga, yaitu strategi yang memilih membangun civil society sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang semakin luas.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.